Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita selaku umatnya. Amin. Tak lupa pula shalawat beserta salam marilah kita curah limpahkan pada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Johan Sapni Subagja. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang hakikat puasa. Hakikat puasa atau saum. Saum menurut bahasa yaitu al-imsak atau menahan diri. Adapun pengertian menurut syar'i yaitu menahan diri dari niat dari seluruh yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan bersetubuh mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Namun secara implisit dalam puasa terdapat dua nilai yang menjadi parameter antara sah atau rusaknya puasa seseorang. Pertama, nilai formal yaitu berlaku dalam perspektif ini puasa hanya ditinjau dari segi menahan lapar, haus, dan birahi. Maka menurut nilai ini seseorang telah dikatakan berpuasa apabila dia tidak makan, minum, dan bersetubuh mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan terhadap umat muslim melalui sebuah hadisnya yang berbunyi, banyak orang yang puasa mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya rasa lapar dan haus saja. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa hakikat atau esensi puasa tidak hanya menahan rasa lapar, haus, dan gairah birahi saja, melainkan dalam puasa terkandung berbagai aturan, makna, dan faedah yang mesti diikuti. Kedua, nilai fungsional yang menjadi parameter sah atau rusaknya puasa seorang ditinjau dari segi fungsinya. Adapun fungsinya yaitu untuk menjadikan manusia bertakwa, la'allakum tattaqun, Quran surat Al-Baqarah 183. Kemudian menurut nilai ini puasa seorang sah atau tidak rusak apabila orang tersebut dapat mencapai kualitas ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah mewajibkan puasa? Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, hadis, dan telah para ulama, sedikitnya 4 tujuan diwajibkan puasa yaitu 1. Mengingat ketakwaan. Allah berfirman dalam Quran surat ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya kalian agar kalian bertakwa. Dan puasa dapat usaha keluar dari keinginan nafsu menuju perintah Allah, membebaskan dorongan nafsu menuju ketentuan syariat, mendahulukan cinta Allah daripada selainnya. Semua itu mendorong jiwa untuk melaksanakan taat dan menjauhi penyimpangan, menerpa hati untuk selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengendalikan nafsu. Rasa lapar dan dahaga dapat melemahkan keinginan nafsu untuk berbuat maksiat, karena maksiat yang paling merusak dan membahayakan bagi individu maupun masyarakat adalah yang berhubungan dengan syahwat perut
dan kemaluan, maka Allah menundukkannya dengan cara puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang mampu biaya nikah, maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih bisa mengejamkan mata dan menjaga farji." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, melipatkan pahala ibadah. Ibadah puasa Ramadan menjadikan ibadah lainnya dilipatkan pahalanya. Di antara ibadah lainnya itu adalah sedekah, salat malam, menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, dan membaca Al-Quran. Yang keempat, mensyukuri kemudahan syariat Allah. Orang yang mempelajari fikih puasa atau menemukan berbagai kemudahan dalam ketentuan puasa. Misalnya, puasa hanya wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Orang yang tidak mampu karena usia dan mengganti puasanya dengan sedekah makanan kepada orang miskin, orang yang sakit, musafir, ibu hamil, dan ibu menyusui juga boleh tidak berpuasa dengan ketentuan tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Tujuan dan fungsi puasa. Al-Quran menyebutkan tujuan utama dari puasa adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan melatih diri dari kebaikan. Setidaknya dapat beberapa fungsi puasa yang akan diperoleh seorang yang menjalankan ibadah puasa, diantaranya: 1. Membuktikan keimanan seseorang. Puasa merupakan ibadah sulit kecuali bagi orang-orang yang memiliki keimanan kuat pada Rabb-nya. Karena itu dalam ayat yang menerangkan tentang syariat perintah berpuasa, Allah mengawalinya dengan ajakan terhadap orang-orang beriman, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, penyucian diri, yaitu jiwa dan rohani dengan menjauh dari dengki, hasud, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Yang ketiga, fungsi kesehatan, bagaimana berdampak dalam kesehatan padahal tidak makan dan minum. Dalam ilmu kesehatan, jika dalam satu hari makan 3 kali, berarti orang tersebut akan makan setiap 8 jam. Padahal makanan yang kita telah diproses selama 4 jam dalam lambung, kemudian dalam usus selama 4 jam, itu berarti perut dan usus tidak pernah istirahat. Maka dengan berpuasa kita memperpanjang masa istirahat bagi perut dan usus, sehingga berfungsi sebagai penyehat badan dan berefek pada kesehatan. Fungsi yang kelima, transformatif atau perubahan. Saat puasa yang dilatih adalah mental dan jiwa. Hikmah puasa. Puasa memiliki banyak faedah dan hikmah yang dapat dipetik manfaatnya oleh setiap muslim, baik ditinjau dari segi rohani, jasmani, kesehatan, maupun sosial kemasyarakatan. Di antaranya, puasa melatih seseorang menjadi penyabar, bersifat kasih sayang, berakhlak mulia, dan kuat jiwanya dalam mengekang hawa nafsu. Yang kedua, puasa akan
meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Yang ketiga, puasa akan menghilangkan sifat sombong dari hati seseorang sehingga ia akan bersikap tawadhu, rendah hati, dan lemah lembut. Yang keempat, puasa akan menjadikan hati bersih dan lembut. Hal ini karena perut yang kekenyangan akan membutakan hati dan susah untuk berpikir dan berzikir kepada Allah. Yang kelima, puasa akan menyehatkan tubuh karena puasa berarti menyedikitkan makan, mengistirahatkan alat pencernaan sehingga sisa makanan yang membahayakan kesehatan dapat dihancurkan, membersihkan usus-usus, mengurangi kegemukan dan kelebihan lemak di dalam perut. Puasa akan membiasakan umat Islam untuk hidup disiplin, bersatu, cinta keadilan dan kebersamaan, juga melahirkan perasaan kasih sayang dalam diri orang-orang yang beriman dan mendorong mereka berbuat kebajikan. Yang ketujuh, masih banyak lagi. Makna spiritual puasa. Puasa dan kebersihan jiwa, membersihkan jiwa taqiyunaf, dan berpuasa berarti manusia menjalankan dan mentaati seluruh perintah dan larangan Allah. Dalam berpuasa manusia juga melakukan riyadhah atau usaha keras untuk menyempurnakan amal ibadahnya hanya karena Allah, dengan cara menahan diri dari hal-hal yang terlarang dan membatalkan puasa. Yang kedua, puasa meningkatkan kesabaran manusia. Yang ketiga, puasa dan rasa syukur. Hubungan puasa dan pembentukan insan berkarakter. Yang pertama, kejujuran. Orang puasa akan jujur pada diri sendiri bahwa ia sedang berpuasa, tidak berani melanggar makan, minum, maupun hal lain yang membatalkan sungguh pun tidak ketahuan orang lain. Yang kedua, disiplin. Puasa mengajari orang untuk disiplin saat mengakhiri sahur, mulai berbuka, serta hal-hal yang dilarang. Yang ketiga, kepatuhan. Setiap orang yang berpuasa pada hakikatnya patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia memilih tidak puasa, di dalamnya adalah rasa takut melanggar aturan. Yang keempat, etos kerja. Puasa yang dilakukan sungguh-sungguh akan mendorong seorang untuk menyadari bahwa kerja itu adalah ibadah. Yang kelima, solidaritas. Alur pikir sederhana dalam dinyatakan bahwa jika seseorang disuruh menahan lapar dan dahaga sehari penuh, diharapkan akan tumbuh kesadaran dan dari dirinya betapa orang yang kesulitan ekonomi, yang tiap hari lapar dan dahaga karena tidak memiliki kesempatan untuk makan yang semestinya, harus diperhatikan dan disantuni. Udah cukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan karena saya masih di proses pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.